berarti kita di dalam hidup ini tidak boleh atau tidak elok juga melakukan yang namanya learning by doing ya. Oh iya. Belajar sambil menjalankan, berjalan sambil menjalankan. Itu akan banyak butuh waktu. Istilahnya itu akan banyak trial and errornya. Ya. Nah, trial and errornya kita akan eliminir atau kita kurangi sehingga kita lebih baik mempelajari sesuatu yang untuk bekal kita di perjalanan, kemudian langsung kita berjalan di situ. Ya, jadi kita nggak boleh berjalan dulu, kemudian sambil belajar, gitu kan? Betul. Learning by doing itu konsepnya memang agak susah itu, karena akan butuh waktu panjang dan akan banyak terjadi salah dan coba lagi coba. Tahu. Padahal bahan bakar kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Banyak gitu, ya kan? Bahan bakar kita boleh dibilang limited lah ya. Iya. Kemudian tadi yang terbaik itu kita akan mencari autobiografi orang-orang yang sukses. Betul. Di bidang kita. Di bidang yang kita inginkan. Di bidang yang kita inginkan. Ya. Wah, ini sangat membantu sekali. Ya. Pasti banyak kiat-kiat suksesnya seperti apa. Kita tinggal pakai. Ya. Jadi jangan lagi kita meraba-raba, mencoba-coba untuk mempelajari sesuatu yang masih jauh, masih di awang-awang lah kurang lebih yang gitu. Ya, nah ini, saya setuju lah. Nah, sekarang kita udah tentukan tujuan, kemudian kita udah tahu jalan mencapai tujuan. Tentu yang namanya sebuah kegiatan, apalagi kegiatan yang amat penting, yang istilahnya itu apakah kita akan sampai di sana atau tidak, kita perlu proses yang namanya itu evaluasi secara rutin atas langkah-langkah jalan-jalan yang kita tempuh ini. Ya, untuk memastikan apakah yang sudah kita laksanakan ini sesuai dengan tracknya, dan juga melihat keberhasilannya. Betul. Kalau masih lambat, ya mungkin speednya kita tambah kan gitu ya. Betul. Nah, gimana? Ya, jadi intinya setiap langkah yang kita lakukan yang sudah berdasarkan referensi yang benar, peta jalan yang benar, petunjuk-petunjuk yang benar, bukan berarti kita menjalaninya dengan istiqomah tanpa ada evaluasi. Ya. Karena yang namanya alam semesta ini kan sifatnya tidak konstan. Ya kan, ada variabel-variabel yang berubah. Perubahan variabel-variabel itu tentu juga akan menyebabkan ada perubahan-perubahan strategi, cara segala macam. Nah, itulah gunanya kita selalu mengevaluasi langkah-langkah kita, proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Betul sekali. Jadi dalam mencapai suatu tujuan ya memang kita harus berhitung dengan waktu ya. Betul. Waktu yang kita punya. Tapi walaupun demikian tidak ada salahnya juga kita mengevaluasi. Ibaratnya kita mungkin sejenak berhenti untuk kecepatan lebih tinggi lagi ke depan. Betul. Ya ibarat orang yang menggergaji pohon ya. Kalau dia gergaji terus, sementara gergajinya sudah tumpul, dia nggak asah, itu kan akan kerjanya lama. Tapi begitu dia berhenti sebentar, dia gosok lagi gergajinya, wah itu makin cepat lagi kerjanya. Ya itu mungkin termasuk ya kita berhenti sejenak, tapi untuk speed yang lebih kencang lagi ke depan gitu kan. Jadi jeda untuk merenung, untuk mengevaluasi, untuk melihat segala perlengkapan ya kan, segala cara segala macam itu apakah sudah sesuai dengan situasi yang akan kita hadapi. Betul. Karena kan kita mengambilnya dari literasi dari orang-orang yang sudah terdahulu, yang tentu keadaan medan, keadaan suasana yang dihadapi nggak persis sama dengan yang kita hadapi saat ini. Betul ya? Betul. Gitu ya, iya. Oh, kita sudah berbincang panjang mengenai kehidupan ini ya. Mungkin sebagai ini Bang Kica ya, yang sudah sering banyak membaca buku, banyak membaca literasi mengenai kehidupan ya, perlu mungkin kepada sobat-sobat Kicau Jelata disampaikan kira-kira quote apa sih dari para pendahulu kita nih mengenai kehidupan ini atau mengenai hidup ini yang perlu kita sampaikan ke sobat-sobat Jelata ini. Oh, saya yang paling melekat di benak saya sampai saat ini itu kalimat pendeknya penyair Khairil Anwar. Khairil Anwar, oh oke. Sekali
berarti sudah itu mati. Sekali berarti Sudah itu mati. sudah itu mati. Wah, ini Itu quote yang luar biasa. Ya, ya. Untuk memacu kita Hmm. untuk berarti. Jadi hidup ini harus punya arti. Sekali Sudah berarti sudah itu lalu mati. Ya. Artinya, Hah. artinya dengan kendaraan yang ada dan bahan bakar yang terbatas, berusahalah kita untuk tiba itu berarti ya. Ya, Tiba berarti aha, tercapai. tiba di cita-cita impian, di tempat impian yang Ya. kita mau tuju. Andai kata kita nggak tiba pun di sana, tapi setidak-tidaknya selama perjalanan kita udah tahu apa yang kita tuju, dan kita nggak tiba, kita dalam keadaan bahagia nggak tibanya. Artinya suatu kebahagiaan sudah kita capai. Betul. Walaupun mungkin di akhirnya nanti kita nggak sampai di tujuan itu, tapi dengan apa-apa yang sudah kita capai step by step, langkah demi langkah ini sudah membuat kita bahagia. Nah, itu yang penting kan. Betul. Ya, kemudian ada quote yang lain mungkin dari para pakar ataupun mungkin dari Bang Kicau sendiri ada quote yang Ada. yang penting. Saya ada Angkusana ya. Jadi Angkusana mengatakan bahwa hidup itu hanya sekali. Setahun atau 100 tahun itu tetap sekali. Maka buatlah hidup itu berarti. Nah, ini juga dalam ya. Karena apa? Dengan tahunya kita keterbatasan. Dan yang paling penting itu bukan durasinya yang penting. Ya, bukan durasinya. Tapi apa namanya itu maknanya. Makna hidup itu yang penting, bukan durasi, makna hidup. Begitu. Gimana? Oke, jadi walaupun pendek tapi harus berarti. Kemudian saya juga ada baca mengenai quotes bahwa kehidupan ini adalah sebetulnya adalah suatu perjudian atau gambling, Aha. di mana taruhannya adalah apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini. Betul. Jadi yang paling besar taruhannya itu adalah generasi berikutnya. Oke. Yang kita pertaruhkan di dalam kehidupan Anak kita kita, ya. anak-anak kita. Jadi di dalam gambling ini atau di dalam perjudian ini tentu saja kita harus memenangkannya. Jangan sampai sebagai yang loser atau yang kalah. Betul. Karena terlalu besar risikonya bagi generasi-generasi berikutnya, ya anak-anak kita gitu kan. Nah, karena hidup ini adalah perjudian, ya mau nggak mau di dalam berjudi itu ya kita harus sangat-sangat berhati-hati memainkan kartu Nah. dan mempertahankan aset-aset kita yang ada, termasuk yang tadi itu, yang generasi berikutnya itu. Jangan sampai kita mengorbankan mereka. Gimana, Bang Ija? Iya. Saya Nah. Ya agak terpesona juga kalau hidup perjudian. Memang setiap perjudian kan ada taruhan. Meskipun saya tahu bahwa hidup perjudian pasti kita kalah. Karena apa? Yang tadi itu bahan bakar kita terbatas, kan? Ya. Ujung dari hidup ini kan kematian. Ya. Kematian itu adalah kekalahan sebenarnya, kan? Tetapi bahwa kita kalah pun tetap ada taruhan, ya kan? Ya. Banyak taruhan. Harta itu taruhan, nama besar itu taruhan, jabatan itu taruhan, Ya. anak-anak Generasi berikutnya. Nah, memang di antara taruhan-taruhan tersebut, taruhan terbesar adalah anak-anak kita. Jadi kalau hidup itu perjudian, saya tidak akan memasang taruhan untuk anak saya. Artinya apa? Saya akan mendedikasikan tujuan hidup saya, ujungnya adalah mengantarkan mereka menjadi orang yang bisa mandiri dan kalau perlu melebihi kita. Dan Jadi generasi kita atau generasi berikutnya itu harus lebih baik dari generasi kita. Betul, kayak gitu. betul. Ya sama dengan hari ini harus lebih baik dari kemarin, kan gitu. Hari besok insya Allah harus lebih baik dari hari ini, kan gitu. Itu. Kemudian kita sudah panjang lebar nih bicara mengenai hidup ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan untuk sobat-sobat Kicau Jelata ini untuk pegangan hidup teman-teman ke depan? gini, Nah, sebelum kita coba simpulkan, tentu menurut versi kita Ya. yang secara durasi udah cukup panjang ya. ya, Ada baiknya untuk membuktikan apakah ada hidup yang sempurna atau tidak. ya, Kita pengen melakukan sebuah eksperimen. Eksperimennya begini. Kita melemparkan pertanyaan kepada responden. Jika ada mesin waktu dan Anda diberi kesempatan untuk menggunakannya sekali,
bisa ke masa lalu atau ke masa depan, Anda akan lakukan apa? Kira-kira teman-teman atau sobat Kicau Jelata, kalau dikasih kesempatan untuk mengendarai mesin waktu tersebut, kemana menuju? Komentar di kolom komen. Silakan channel. iya. Nanti komen yang terbaik tentu akan kita kasih suatu apresiasi lah ya, penghargaan kepada teman terbaik. Oke, berarti kita sudah harus mengakhiri, menyampaikan suatu kesimpulan. Namun saya minta nanti Bang Kica dalam menyampaikan kesimpulan, tentu kita harus kembalikan semua perjalanan ini kepada Sang Pencipta. Ya. Nah ini gimana, nanti di kesimpulannya tolong disampaikan bahwa kehidupan ini tidak lepas dari Sang Pencipta yang mempunyai kuasa terhadap kita semua. Silakan. Jadi begini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Jadi dengan sadar kita bahwa hidup tidak sempurna, maka harus kita serahkan kehidupan ini kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ikhtiar yang terarah bagaimana, tentukan tujuan akhir, belajar cara menempuhnya kepada orang-orang terdahulu atau literatur yang tersedia, evaluasi secara terus-menerus apakah ada variabel-variabel lain yang bisa menjadi hambatan untuk kita sampai di tempat yang tuju. Nikmati perjalanan, bahagialah karena Anda hidup saat ini, bukan masa lalu, bukan masa depan. Dan yang terakhir, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Sang Maha Penentu adalah dialah penggenggam kehidupan ini. Bagaimana? Setuju. Jadi sobat-sobat jelata, sobat Kicau Jelata, itulah kesimpulan yang dapat kita sampaikan di sore hari ini atau di episode ini. Dan tentu saja kalau sobat-sobat menganggap ini sesuatu yang bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman sebanyak mungkin, dan juga jangan lupa di like and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.